Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Akbar dari Prodi Konsentrasi Ilmu Hukum UIN Lampung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori pemidanaan. Pertama, teori absolut, kedua, teori relatif atau teori tujuan, dan teori gabungan. Pertama, teori absolut atau pembalasan pidana yang dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita-cita susila. Maka pidana merupakan negarasion atau pengingkaran terhadap pengingkaran. Yang kedua, teori relatif atau tujuan. Penjatuhan pidana tidak untuk memuaskan tuntutan absolut atau pembalasan dari keadilan, tetapi pembalasan itu sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Teori itu disebut dengan A. Teori perlindungan masyarakat, B. Teori reduktif untuk mengurangi frekuensi kejahatan, yang C. Teori tujuan. Mengimbalan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat. Pidana dijatuhkan bukan pada orang yang berbuat kejahatan, melainkan agar orang tidak melakukan kejahatan. Kemudian tujuan pidana untuk mencegah kejahatan. A. Pencegahan spesial, pengaruh pidana terhadap terpidana. Bedakan tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana. Yang B. Prevensi general atau pencegahan umum, pengaruh pidana pemidanaan terhadap masyarakat pada umumnya. Kemudian yang nomor 3, teori gabungan. Pembalasan sebagai asas pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui pembalasan yang adil. Dalam ajaran ini diperhitungkan adanya pembalasan, prevensi general, serta perbaikan sebagai tujuan pidana. Tujuan pemidanaan yaitu yang A. Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana, yang B. Mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana, yang C. Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam, yang D. Untuk menghindari balas dendam, yang E. Adanya pengaruh yang bersifat mendidik, yang F. Mempunyai fungsi memelihara perdamaian, yang G. Menciptakan kemungkinan bagi pelepasan emosi-emosi yang ditimbulkan atau guncangan adanya kejahatan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan sedikit tentang materi tersebut. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.